Selamat malam teman-teman, saya Romo Albertus Joni, SCY. Teman-teman, pada sesi yang lalu kita sudah berbicara tentang beberapa kondisi keadaan yang kita alami sesudah kematian. Dalam tradisi iman Katolik kita mengenal ada surga, neraka, dan tentu saja api penyucian. Tetapi bagaimana realnya tentu saja saya dan Anda tidak tahu ya, karena kita masih ada di dunia. Nanti kalau kita kelak sudah meninggal, baru kita akan tahu di mana posisi kita berada. Nah teman-teman, memang ini isu atau soal atau tema yang mungkin tidak begitu menyenangkan, tidak begitu populer untuk dibahas, karena isu hidup kekal itu pasti mengingatkan juga akan kematian ya. Hidup kekal itu bersama Tuhan pasti juga akan membahas atau menyinggung tema tentang kematian. Dan mungkin bagi beberapa sahabat, tema tentang kematian dan hidup kekal itu bukan sebuah tema yang nyaman untuk didengar. Nah, ketika kita bicara tentang indulgensi, pasti teman-teman di bulan November ini ingat ada novena yang menjanjikan indulgensi penuh, penghapusan dari hukuman atas dosa yang kita lakukan. Dan novena itu dilakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 hari berturut-turut, dan dijanjikan barang siapa mendoakan doa novena ini akan diberikan indulgensi penuh untuk dirinya atau untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Nah sahabat-sahabatku, mungkin engkau juga pernah mendengar misalnya dijanjikan indulgensi oleh Bapa Suci sebanyak 300 hari pengurangan masa hukuman, atau dijanjikan indulgensi selama 1 tahun ketika kita mendoakan doa-doa tertentu, ketika kita melakukan doa amal kasih, pergi ke kamar pengakuan untuk sakramen rekonsiliasi, kita dijanjikan ada bentuk-bentuk indulgensi tertentu untuk memperingati hari-hari istimewa, atau memperingati seperti misalnya masa istimewa di tahun jubileum kerahiman yang baru saja berlalu kemarin. Bapak Suci Fransiskus dengan begitu murah hati membagi-bagikan indulgensi atau remisi atas penghapusan hukuman akibat dosa yang kita lakukan. Nah, sahabatku, sebetulnya indulgensi itu apa ya? Nah, sahabat-sahabatku, indulgensi itu menarik gitu untuk kita bahas ya. Indulgensi itu merupakan, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1471, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni, dan warga beriman Kristiani yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang jelas ditetapkan, dapat memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Jadi indulgensi itu ya seperti yang saya jelaskan tadi di bagian awal, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal. Wah, apa itu siksa-siksa temporal ya? Apakah ada penyiksaan ya? Dalam tradisi iman Gereja Katolik ini seram sekali nih kata-kata ini ya. Tetapi itu yang kita baca dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1471. Teman-teman bisa memperhatikan kalau ada Katekismus Gereja Katolik di rumah atau di kantor, bisa dibuka itu ya, 1471. Jadi yang dimaksud dengan penghapusan siksa-siksa temporal itu macam ini. Ini saya ambil dari gambarannya, saya ambil dari tulisan Pak Stefanus dan Bu Ingrid dari katolisitas.org. Teman-teman bisa buka sendiri nanti di katolisitas.org. Itu digambarkan macam ini. Kalau teman-teman itu baru bermain
di tanah yang becek dan berlumpur, lalu masuk ke rumahmu dengan sepatu yang penuh lumpur, dengan kaki yang berlumuran tanah yang sangat kotor, dan teman-teman masuk ke rumah, itu pasti ada bekasnya itu ya. Pasti ada bekasnya di jejak-jejak kaki kita yang berlumpur itu. Dan kita tahu padahal ibu kita itu, mama kita baru saja selesai ngepel itu. Baru saja selesai ngepel. Nah, dosa itu selalu mempunyai akibat seperti anak kecil yang kakinya penuh lumpur tadi. Anak kecil itu pasti diampuni oleh mamanya, pasti dimaafkan. Ya mungkin dimarahin sedikit, tetapi harus ada yang membersihkan lumpur yang masuk itu. Harus ada yang membersihkan lagi dan mengepel ulang lantai yang kotor karena kaki yang penuh lumpur. Nah, sahabatku yang terkasih, dosa itu selalu membawa akibat. Dosa selalu membawa efek. Dosa selalu membawa hukuman. Bahkan ketika kita sudah diampuni dan dimaafkan, itulah menurut pengertian gereja Katolik, ada hukuman-hukuman temporal. Ada hukuman-hukuman sementara yang datang akibat dosa. Mungkin ini agak membingungkan. Yang diampuni dari sakramen rekonsiliasi adalah dosa kita. Tetapi dosa itu sendiri mempunyai akibat, mempunyai efeknya. Dan itu yang ingin diberikan oleh, yang ingin dibantu oleh gereja untuk dibersihkan. Efek dari hukumannya. Seperti anak kecil yang tadi masuk, itu lantainya kembali harus dibersihkan. Itu efek dari dosa. Walaupun si kecil itu, anak kecil itu sudah pasti diampuni oleh mamanya. Dan rupanya tradisi ini juga diajarkan oleh kitab suci. Contohnya seperti dalam kitab Kejadian, kalau teman-teman ingat, dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang dan kemudian mereka berbuat dosa di hadapan Allah, apakah mereka diampuni oleh Tuhan? Ya, mereka diampuni. Mereka dimaafkan, mereka tidak dibinasakan. Tetapi apa yang terjadi, sahabatku? Efek dari dosa itu tidak hilang karena pengampunan. Efek dari dosa Adam dan Hawa adalah bahwa mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan bahwa mereka yang awalnya adalah anak-anak Allah yang mulia sekarang merasakan yang namanya maut, kematian, akibat dari dosa pertama, dari dosa Adam dan Hawa. Maka mari kita sadari ini ya, sahabat-sahabatku, kalau kita masuk kamar pengakuan dan kita memohon ampun kepada Tuhan atas semua dosa kita, tentu dosa kita diampuni. Tetapi sekali lagi, efek atas dosa-dosa kita itu ternyata masih ada. Dan itu sebabnya kita membutuhkan juga yang namanya indulgensi, supaya hukuman atas dosa-dosa yang sudah kita mintakan ampun itu juga dihapuskan oleh Allah melalui perantaraan Bunda Gereja. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, indulgensi itu dibagi menjadi dua. Ada indulgensi sebagian, ada indulgensi seluruhnya. Bergantung apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Dan indulgensi itu dapat diperuntukkan bagi orang yang hidup, entah bagi saya sendiri, bagi sahabat-sahabat saya, bagi keluarga saya, dan juga bagi orang yang sudah meninggal, terutama jiwa-jiwa yang kita doakan yang masih ada di api penyucian. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, dari definisi dari Katekismus Gereja Katolik tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal ini. 1. Penghapusan siksa dosa temporal. Berarti bahwa indulgensi tidak dapat merubah keputusan Tuhan bagi orang-orang yang berada di siksa dosa abadi atau neraka. Nah,
Oleh karena itu, indulgensi hanya bisa diterapkan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia seperti saya dan engkau, dan juga yang masih berada di api penyucian, supaya siksa atas dosa atau hukuman atas dosa yang masih sementara itu dihapuskan oleh karena belas kasih Tuhan melalui Bunda Gereja. Nah, yang kedua, dosa-dosa harus sudah diampuni. Indulgensi itu mensyaratkan dosa-dosa yang sudah diampuni dan bukan dosa yang akan datang. Jadi orang yang mendapatkan indulgensi itu tidak bisa seperti orang deposito itu ya, teman-teman ya. Kalau orang deposito, dia dapat duit banyak, dapat uang banyak, lalu bisa ditabung di bank untuk kebutuhannya yang akan datang. Tetapi ini indulgensi bukan untuk deposito. Indulgensi itu berbeda sekali. Indulgensi untuk dosa yang sudah dilakukan di masa lalu, yang mempunyai efek hukuman dan yang masih kita tanggung sekarang ini. Nah, jadi indulgensi itu dimohonkan untuk penebusan atau pengampunan atas efek dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, dalam hal ini yang kita mohonkan untuk indulgensi adalah mereka yang telah dibaptis. Tentu saja kita tahu bahwa sakramen baptis itu adalah pintu gerbang untuk semua sakramen dan semua harta kekayaan gereja yang lain. Jadi indulgensi ini mensyaratkan bahwa orang yang menerima atau jiwa-jiwa yang menerima adalah mereka yang sudah dibaptis dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu kalau jiwa-jiwa leluhur, Romo, yang tidak atau belum mengenal Tuhan, jiwa nenek moyang kita yang belum mengenal Kristus, bagaimana? Ya, teman-teman tetap bisa mendoakan kok. Dalam sesi kemarin saya mendapat beberapa pertanyaan tentang itu, bagaimana mendoakan leluhur, nenek moyang. Boleh, dan itu sangat Kristiani, dan itu tanda cinta kita. Dan tanda cinta itu melebihi sekat-sekat suku dan agama. Tetapi dalam hal ini, indulgensi hanya dimintakan untuk mereka yang sudah dibaptis. Agar seseorang mampu memperoleh indulgensi menurut Kitab Hukum Kanonik, menurut Hukum Gereja nomor 996, syaratnya adalah bahwa ia haruslah sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat, sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Jadi memang ini dalam keadaan berahmat, tidak dalam dosa berat, dan sudah dibaptis. Itu syaratnya untuk memperoleh indulgensi. Nah, sahabat-sahabatku, untuk dapat memperoleh indulgensi menurut Kanon 996, agar orang itu mampu memperoleh indulgensi, haruslah ia sekurang-kurangnya mempunyai intensi. Intensi artinya niat. Mempunyai niat untuk memperoleh indulgensi dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan pada waktu yang ditentukan dan dengan cara yang semestinya menurut petunjuk pemberian indulgensi itu. Jadi indulgensi itu ada syaratnya loh, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, misalnya doa untuk permohonan indulgensi dari tanggal 1 November sampai tanggal 9 November ini misalnya, itu disyaratkan bukan hanya orang mendoakan doa novena itu, tetapi orang harus pergi, misalnya disyaratkan di dalamnya pergi ke sakramen rekonsiliasi, menerima pengampunan dosa. Yang kedua, harus mengikuti Ekaristi. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi. Yang cukup umum juga misalnya orang harus bertindak amal kasih. Misalnya membantu mereka yang miskin, mengunjungi mereka yang sakit, mendoakan mereka, mengunjungi mereka yang ada di dalam penjara. Tindakan amal kasih itu juga menjadi syarat untuk memperoleh indulgensi. Jadi
Yang dimaksud dengan indulgensi sebagian atau seluruhnya adalah masa remisi yang diberikan atau masa pengampunan yang diberikan. Kalau indulgensi sepenuhnya berarti kita sepenuhnya dibebaskan dari efek dosa yang sudah kita buat, sepenuhnya dihapuskan. Tetapi ada juga yang diberikan sebagian. Misalnya mendoakan doa-doa novena tertentu, lalu dijanjikan oleh gereja, oleh Bunda Gereja, indulgensi pengurangan selama 300 hari masa hukuman atau selama 3 tahun masa hukuman. Di situ ada angka-angkanya itu ya. Itu yang dimaksud dengan sebagian. Jadi indulgensi, sahabat-sahabatku, sekali lagi adalah masa pengurangan hukuman atau pengampunan atas hukuman yang datang dari efek dosa. Nah, itu yang mau saya katakan tentang indulgensi. Lalu, indulgensi ini apa dasarnya? Apa dasar kitab sucinya indulgensi ini? Atau apa dasar ajaran gereja Katolik tentang indulgensi ini? Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, indulgensi ini menarik ya untuk kita cermati bersama. Nah, indulgensi sendiri sekali lagi datang dari pengertian bahwa pengampunan dosa itu tidak sekaligus menghapus efeknya, tidak sekaligus menghapus hukuman akibat dosa. Seperti tadi saya sudah katakan tentang Adam dan Hawa yang diusir efeknya setelah diampuni dari dosanya, diusir dari Taman Eden, atau seperti Raja Daud yang juga mengalami hukuman setelah dia diampuni. Nah, teman-teman itu bisa dapat melihat bahwa ternyata dasarnya ada juga dalam kitab suci. Saya ingin mengundang teman-teman untuk mengingat kembali perumpamaan tentang hamba yang jahat dari Injil Matius bab 18 ayat 32 sampai 34. Teman-teman ingat ya, ada hamba yang berhutang kepada seorang majikan. Kemudian hutangnya itu oleh majikannya dihapus. Dia punya hutang 1.000 dinar itu waktu itu ya, apa 10.000 dinar apa 1.000 dinar itu. Nanti silakan teman-teman cek di Injil Matius bab 18 ayat 32 sampai 34. Kemudian dia tidak sanggup membayar tetapi diampuni oleh tuannya. Tapi apa yang terjadi? Hamba yang jahat ini kemudian ingat ada sahabatnya, temannya yang berhutang kepadanya sedikit. Lalu hamba ini datang dan melaporkan, dan kemudian dia menghadap tuannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hamba ini setelah diampuni dosanya, hutangnya, ia juga mendapatkan hukuman atas dosanya. Itu jelas sekali itu ajarannya dalam Matius bab 18 ayat 32 sampai 34. Dan dalam kemurkaannya sang majikan mengirimnya ke dalam penjara sampai ia dapat melunasi seluruh hutangnya yang pertama itu. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, ini hanya salah satu dari bagian kitab suci yang makin meyakinkan kita bahwa pengampunan dosa itu memang menghapus dosa, tetapi kita masih harus berusaha untuk menghapuskan juga hukuman atas dosa atau efek atas dosa itu. Sahabat-sahabatku, menurut Handbook of Indulgences terbitan dari Catholic Book Publishing tahun 1991, ada beberapa cara bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan indulgensi sebagian. Jadi cara-caranya ada beberapa hal. Satu, misalnya
melakukan doa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan rupanya doa-doa harian itu membantu kita untuk mendapatkan indulgensi sebagian. Dan yang kedua, misalnya doa meditasi, dilakukan dengan teratur dan sungguh-sungguh. Ya teman-teman, yang ketiga, teman-teman juga dapat memperoleh indulgensi sebagian kalau teman-teman berdoa rosario yang dilakukan di gereja, di kapel, atau juga dilakukan bersama di keluarga, komunitas religius, atau komunitas doa yang lain. Teman-teman juga dapat memperoleh indulgensi sebagian. Nah mari ini kita mulai ini doa rosario, sahabat-sahabatku. Bulan rosario baru saja lewat, tetapi kesempatan untuk berdoa rosario secara rutin itu pasti selalu ada untukmu. Membaca Alkitab dengan penuh hormat, karena Alkitab adalah sabda Tuhan, sebagai bacaan rohani. Pembacaan Alkitab dilakukan secara teratur. Kalau pembacaan Alkitab itu dilakukan setiap hari minimal setengah jam, maka seorang akan mendapatkan indulgensi penuh. Kalau kondisi yang lain, kondisi rahmat tadi juga dipenuhi. Indah loh ini sahabat-sahabatku. Membaca kitab suci secara teratur minimal setengah jam setiap hari itu dapat juga memberikan indulgensi penuh. Ini menarik ini ya. Lalu yang kelima, teman-teman juga bisa mendapat indulgensi sebagian kalau teman-teman itu membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh. Membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh itu mendatangkan juga pengampunan atas hukuman akibat dosa yang sudah kita lakukan. Jadi membuat tanda salib dengan sungguh-sungguh merupakan tradisi gereja Katolik yang sangat mulia, dan yang saya yakin teman-teman sudah sangat akrab dengan tradisi ini. Tapi izinkan saya untuk menyinggung mengapa gereja sangat menghormati sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa. Nah, gereja Katolik itu percaya bahwa Tuhan memberikan sarana untuk pengampunan dosa melalui Bunda Gereja. Sahabat-sahabatku yang terkasih, engkau bisa melihat perbedaannya. Kalau di gereja Katolik kita, tanda nyata dari pengampunan dosa adalah masuk ke kamar pengakuan, berjumpa dengan seorang imam, mengakukan dosa kita. Kemudian setelah mengakukan dosa, nanti imam dan menyesal atas dosa kita, imam akan memberikan absolusi dan penitensi atas dosa yang kita lakukan. Memberikan kata-kata pengampunan atas kuasa yang diberikan Kristus kepada gereja. Nah, sahabat-sahabatku, izinkan saya untuk melihat dasar kitab suci mengapa sakramen pengampunan dosa merupakan hal yang sangat unik di dalam gereja Katolik. Nah, ini saya akan mengenai tata caranya teman-teman tidak lupa toh ya. Saya harap teman-teman juga ingat itu kapan terakhir teman-teman mengakukan dosa. Nanti kita masih akan bahas di sesi berikutnya. Ya. Sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi adalah sakramen penyembuhan. Sakramen yang membuat kita melalui tangan para gembala menerima kemurahan dan pengampunan dari Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, yang beriman Katolik pasti tidak asing lagi dengan ini. Tuhan mengatakan dalam Injil ya, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas juga di surga. Dan Tuhan sendiri memberi kuasa pengampunan dosa kepada Petrus dan para rasul untuk mengampuni dosa orang. Kalau kau katakan dosanya diampuni, dosanya diampuni. Kalau kau mengatakan dosanya ada padanya, dosanya ada padanya. Maka memang dasar kitab suci ini yang digunakan
sebagai dasar bagi sakramen pengampunan dosa dan juga dasar bagi indulgensi. Jadi indulgensi mempunyai dasarnya juga di dalam kitab suci. Jadi teman-teman tidak usah takut bahwa ini isapan jempol atau ini ajaran yang mengarang-arang, ajaran yang tidak mempunyai dasar dalam kitab suci. Wah, siapa yang bilang itu? Teman-teman bisa membuka ya, Kristus itu memberi mandat pada gereja untuk mengampuni dosa dari Yohanes, Injil Yohanes bab 20 ayat 23. Dan kuasa untuk mengikat atau melepaskan dosa yang tadi saya katakan itu dari Injil Matius bab 16 ayat 19. Jadi dua ayat ini luar biasa yang memberikan mandat dan kuasa para rasul dan penggantinya untuk mengampuni dosa. Dikatakan dengan jelas. Injil Yohanes bab 20 ayat 23 teman-teman bisa buka, dan Injil Matius bab 16 sampai bab 16 ayat 19. Nah, kalau teman-teman memperhatikan, sebenarnya hampir semua gereja beranggapan bahwa dengan dibaptis seorang menerima pengampunan dosa. Oh, benar itu. Benar, dan kalau demikian adanya, maka gereja-gereja yang lain juga beranggapan bahwa butuh mediasi, di mana gereja menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk pengampunan dosa dari orang-orang yang dibaptis. Nah, kalau kita setuju bahwa Tuhan memberikan kuasa lebih besar untuk mengampuni dosa lewat gereja, dan gereja Katolik diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan gereja, maka sangat wajar ya kalau ada indulgensi. Indulgensi itu seperti kuasa yang lebih kecil untuk mengampuni efek dari dosa lewat indulgensi. Jadi teman-teman, semoga penjelasan-penjelasan ini semakin membantu teman-teman bahwa ternyata indulgensi itu bukan sesuatu yang asing. Indulgensi itu bahkan sudah dipikirkan sejak lama, sejak zaman bapak-bapak gereja, dan mempunyai dasar cukup kuat di dalam tradisi biblis, tradisi kitab suci. Nah, sahabat-sahabatku, semoga penjelasan tentang indulgensi ini benar-benar membantu sahabat-sahabatku, dan gunakanlah masa penuh rahmat yang disediakan selama bulan November ini, dan juga gunakanlah juga kesempatan untuk berdoa supaya sahabat-sahabatku dan jiwa-jiwa di api penyucian juga memperoleh indulgensi, entah penuh, entah sebagian. Ya, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan tentang seri kedua ajaran mengenai hidup kekal. Terutama hari ini kita banyak membahas tentang indulgensi. Sahabat-sahabatku, demikian seri katekese untuk hari ini. Tuhan memberkati teman-teman semua. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk tetap berdoa.